Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Zulfanifa dari Departemen Teknik Mesin FTIRS ITS. Di sini saya akan menjelaskan tugas kedua saya, yaitu codingan mengenai bagaimana membuat grafik gerak jatuh bebas. Dan ini juga masih di mata kuliah yang sama, yaitu algoritma pemrograman yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Yohanes. Nah, di sini kita mempersiapkan dulu lingkungan kerja di Python. Di sini saya menggunakan 4, yaitu from plab import, lalu import numpy as npy, lalu import matplotlib as mpl, import matplotlib.pyplot as mtp. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya kegunaan-kegunaan dari keempat ini, yaitu sebagai sumber dari kode-kode yang akan kita berikan nantinya supaya dapat menghasilkan grafik yang kita inginkan. Jadi segala sesuatu dari matematika itu sudah terdapat di 4 ini. Lalu selanjutnya menentukan parameter gerak yang diketahui. Dengan ketinggian awal saya menggunakan 3 meter dan CD 1,05. Nah, ini merupakan koefisien drag kubus. Jadi pada gerak jatuh bebas ini dipengaruhi juga oleh gaya gesek udara, dan sebagai bendanya saya menggunakan kubus sehingga CD-nya 1,05 karena setiap benda itu memiliki gesekan koefisien drag yang berbeda-beda. Seperti bola yaitu 0,47, di sini saya menggunakan kubus yaitu 1,05. Dengan waktu awal 0 sekon, kecepatan awal V0 sama dengan 0 sekon juga, dengan periode perhitungan gerak 0,0025 sekon, dan gravitasi G sama dengan 9,81. Ketika kita mempersiapkan variabel dalam perhitungan sama seperti sebelumnya, di sini tinggal kita isi variabel yang kita inginkan, yaitu y npy.array y0, v sama dengan npy.array v0, t sama dengan npy.array t0. Ini nanti yang akan kita cari dan data-datanya akan tersimpan di npy.array ini, yaitu dari import numpy as npy tadi. Jika kita tidak menggunakan lingkungan kerja dari import numpy, maka nanti tidak bisa dikenali dan grafiknya tidak bisa diperlihatkan. Lalu inisiasi gerak mula, yaitu height-nya sama dengan y0 dengan speed kecepatan v0 time sama dengan t0. Loop untuk mencari integral numerik dari gerak jatuh bebas, yaitu ketika ketinggian lebih dari sama dengan 0, maka akan menimbulkan kecepatan dengan rumus kecepatan awal min gravitasi plus gaya gesek dikali kecepatan kuadrat dikali dt. Ini sudah ditentukan oleh dosen saya sebelumnya. Lalu ini sebagai percepatan. Jadi kan biasanya kalau gerak jatuh bebas hanya G saja, tapi karena dipertimbangkan dipengaruhi juga oleh gaya gesek udara, dan gaya gesek udara sudah diberikan, yaitu G plus CD kali speed kuadrat. Lalu V sama dengan npy.append V, speed, height sama dengan height plus speed dt, y sama dengan npy.append y, height, time sama dengan time plus dt, t sama dengan npy.append dalam kurung t, time.
Lalu perhitungan kecepatan maksimum dan waktu maksimum. Agar nanti dapat diperlihatkan, maka harus kita tunjukkan dengan menggunakan print. Print V-1 di sini -1 di sini tuh menunjukkan seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya. Saat untuk agar hasilnya nanti tidak kurang, sehingga kita lebihkan menjadi -1 agar tidak kurang dari yang diharapkan, sehingga kita lebihkan menjadi -1. Lalu print T kurung siku, buka kurung siku -1, tutup kurung siku, lalu ditutup kurung. Selanjutnya yaitu menampilkan hasil perhitungan gerak jatuh bebas. Ditunjukkan nanti PX di sini. PX ini yaitu sebagai subplots di MTP. MTP yaitu di yang kita namai tadi, yaitu import matplotlib.pyplot, yaitu PX ini merupakan subplots dari MTP. Dalam buka kurung 2,1 ini menunjukkan jumlah dari grafik yang akan kita inginkan, yaitu ada 2, di mana kalau 2,1 berarti nanti grafik yang diberikan berada di atas dan bawah, jadi dipotong secara horizontal. Jika 1,2 maka grafik 1 berada di kiri, grafik 2 berada di kanan atau sebaliknya. Dan share X sama dengan true, tutup kurung, figur titik subplots adjust, buka kurung space sama dengan 0,5. 0,5 ini bebas. Lalu PX buka kurung siku, 0 ini merupakan grafik pertama. Jadi di Python itu grafik pertama atau data yang pertama itu bukan 1 tapi 0. Jadi dimulainya dari 0. Tutup siku dot plot. Nah, nanti yang grafik pertama saya ingin menunjukkan T horizontal, yaitu waktu yang diberikan bola untuk jatuh. Lalu Y ketinggian awal bola sampai akhir. Lalu yang kedua PX 0.set X label underscore X label, yaitu waktu, yaitu kode dari waktu, satuan dari waktu, TS. Lalu selanjutnya set Y label ketinggian vertikal. Lalu judulnya kita beri judul ketinggian untuk grafik pertama dengan ketinggian yang kita tentukan. Batas ketinggian yang kita tentukan yaitu titik awalnya berada di ketinggian 3 meter, berarti harus berada di Y dengan akhir di 0. Jadi pas jatuh sudah berada di tanah, berarti tidak memiliki ketinggian. Dan grafik kedua yaitu menunjukkan tentang waktu, horizontal waktu, dan vertikalnya kecepatan, berarti kecepatan terhadap waktu. Dengan set X label waktu satuan S second, lalu set X label vertikal kecepatan dengan satuan meter per second. Lalu judulnya kita beri judul grafik kecepatan terhadap waktu.
Nah, lalu kita show, buka kurung, tutup kurung, untuk menunjukkan grafik yang dihasilkan oleh codingan ini. Langsung saja kita run modul. Nah, sudah. Di sini sudah menunjukkan. Nah, yang pertama yaitu ketinggian, grafik dari ketinggian terhadap waktu. Dapat kita lihat ketinggiannya kita batasi tadi 3, seperti ini, dan sampai ke tanah 0. Sudah benar. Nah, set-set ini tadi gunanya untuk apa? Yaitu untuk ditunjukkan di sini. Seperti waktu pada horizontal, yaitu ini. Terus vertikal, seperti di arah vertikal seperti ini. Nah, bisa dilihat hasil dari grafik ketinggian terhadap waktu. Dan tadi ini untuk memperlihatkan kecepatan maksimum dan waktu. Nah, ini kecepatan yang dibutuhkan benda untuk sampai ke tanah. Waktu yang dibutuhkan benda untuk sampai ke tanah yaitu 0,4825 sekon. Sudah benar. Dengan kecepatan mencapai min 65,96 meter per sekon. Sebenarnya kecepatan itu tidak min, tapi karena arah ke bawah, jadi penulisan di sini min. Sudah benar. Ya, itu hasil dari codingan mengenai gerak jatuh bebas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.